Shalom. Baru 5 orang. Shalom. Nah, baru 1000 gelinding. Haleluya. Tapi tahu nggak seberapa kita yang hadir? Tapi ketika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan hadir. Amin. Apalagi tadi pujian penyembahannya luar biasa banget. Pujian penyembahan tadi itu pengagungan luar biasa. Biar sungguh-sungguh ya kita mengagumi, kita mau kagum akan Tuhan. Amin. Seperti pada siang hari ini kita mau firman Tuhannya juga pengagungan, ya luar biasa banget. Bagaimana kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalau kita tidak tahu pribadinya Yesus itu gimana, ya. Jadi harus mengagumi yang kita percayai. Amin. Haleluya. Mari saudara kita mau buka firman Tuhan di Kolose 2. Kolose 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, cuma 2 ayat aja, ya. Mari untuk menghormati firman Tuhan kita bangkit berdiri, kita mau baca bersama-sama dengan suara yang nyaring, ya. Kita baca 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan ini untuk kita semua, saudara. Saya juga benar-benar pas renungan, dan ini memang sudah saya bagikan ke jemaat juga. Saudara, luar biasa banget. Setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti ada kata-kata pengagungan. Amin. Pasti ada kata-kata yang luar biasa terucap dalam mulut kita. Karena memang Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Amin. Tuhan kita Tuhan yang ajaib, saudara. Karena semuanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jadi ini benar-benar di setiap umat Tuhan yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah pencipta segalanya. Tadi lagu-lagunya udah menceritakan bagaimana Dia luar biasanya. Dia adalah pencipta langit dan bumi, ya, pencipta kita semua. Dan sungguh saudara, kita ini orang-orang yang percaya sama Tuhan, kita bisa bilang bahwa Tuhan itu Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kita. Amin. Oleh karenanya, mari saudara, biar hidup kita benar-benar sepenuhnya hanya untuk Tuhan aja, ya. Rasul Paulus mengingatkan dia dalam firman Tuhan ini. Kalau kita mau baca dari Kolose 1, ya saudara, itu boleh deh kita baca deh, ya, di Kolose 1 ayat 15. Kita nggak usah baca semua, 15 aja. Ini lagu-lagu tadi benar-benar ada di firman Tuhan ini, ya. Keutamaan Kristus, ya. Dia bilang Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena Dia, di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Diciptakan segala sesuatu, saudara, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin.
Di 17, ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Dia bilang lagi, ialah kepala tubuh, ya, yaitu jemaat. Ia yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ini kalau baca sampai seterusnya ya saudara, pengagungan yang luar biasa. Kita harus mengakui bahwa Dia Tuhan yang adalah pencipta kita. Amin. Ya, Rasul Paulus begitu yakin jemaat yang ada di Kolose, saudara, bahwa mereka sudah menerima Kristus Yesus, tetapi dia mau lagi untuk supaya orang-orang yang ada di Kolose, saudara, benar-benar punya hati yang luar biasa buat Tuhan. Benar-benar dia mau mengenal dan kekayaan dari segala kekayaan dan keyakinan, pengertian serta mengenal Kristus. Kita boleh baca di Kolose 2 ayat yang 3, saudara. Namun Paulus tetap menginginkan adanya progres. Nah, sekarang juga saudara, di kita ini jemaat Tuhan yang ada di Kurnia, bukan sekedar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat aja, saudara. Tetapi lebih dari itu kita punya progres iman. Bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, bertumbuh di dalam melayani Tuhan. Jadi bukan cuma sekedar menerima Dia, saudara. Amin. Tetapi lebih dari itu kita mau lebih lagi mengenal Tuhan. Dan apa saudara? Apa yang harus kita lakukan untuk kita lebih lagi melekat sama Tuhan, mengenal Dia dengan luar biasa? Ya. Apa? Tahu enggak? Di ayat yang ke-6 yang tidak tadi kita sudah baca, ayat ke-6 diawali loh. Diawali dia bilang, ya, kamu telah menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan. Hendaklah yang pertama. Jadi dalam pembacaan kita tadi di Kolose 6 ayat yang di Kolose 2 ayat yang ke-6 dan 7, saudara, kita belajar ada 5 hal di sini. Yang pertama adalah tetap hidup di dalam Dia. Amin. Saudara, bagaimana sih kita mau hidup di dalam Dia? Caranya tuh kayak gimana? Yang pertama, saudara, kita harus ada banyak firman Tuhan ya di Alkitab mengenai ibadah. Yang pertama kita datang kepada Tuhan. Boleh dibaca Keluaran, kalau saya Keluaran 23 ayat 25 ya. Dia bilang di situ, marilah datang beribadah kepada Tuhan. Dan tahu enggak? Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, yang pertama Tuhan mau kasih apa sama kita? Roti makanan kita diberkati. Dan yang kedua saudara, minuman kita yang kita minum diberkati. Dan yang ketiga, paling penting banget, Dia jauhkan kita dari segala sakit penyakit. Amin. Jadi jangan, kalau ibadah itu harus kita dari hati kita ya saudara. Kita juga bisa beribadah di rumah, persekutuan pribadi namanya waktu pribadi dengan Tuhan, WPDA. Tapi ketika kita datang ke gereja, saudara, itu juga satu charge loh, satu kebahagiaan. Saudara, saya dulu waktu masih gadis, puji Tuhan banget, dulu waktu kita mau dari Manado hijrah ke Jakarta, ada 2 kemungkinan orang Manado ya. Dia bilang pertama benar-benar dia akan terjun dalam pelayanan. Yang kedua adalah dia bisa salah jalan. Tapi puji Tuhan, haleluya saudara, saya datang dengan tekad untuk cari kerja di Jakarta. Dan dengan kuasa Tuhan, berkat Tuhan, saya ada di lingkungan pekerjaan yang semua teman-temannya benar-benar luar biasa, cinta Tuhan.
Saya mulai belajar di situ. Dan tahu enggak, dari sejak itu saudara, waktu di Manado masih Senin Kemis, bisa aja hari ini datang gereja, bisa aja nanti enggak datang gitu loh. Tapi ketika saya datang ke Jakarta, benar-benar saudara, satu hari aja saya datang, satu kali hari Minggu saya datang ke gereja, rasa kayak ada kekurangan di hidup saya. Rasa kayaknya, aduh, kok saya kenapa ya? Satu yang dia mau, kita mau dengar firman Tuhan, kita mau hidup bersama-sama dengan sesama kita, seiman, teman-teman sekerja kita. Amin. Jadi saudara, sampai detik ini, dari saya datang sampai detik ini, saya tidak pernah sekalipun tidak datang ke gereja. Tahu enggak saudara, kalau mau bilang, zaman dulu kan saudara, kerjanya berapa puluh ribu gitu loh kita gajinya, 60.000 atau 65. Jadi biar ada duit, kita bela-belain loh, naik bus, jauh lagi. Dulu kita gerejanya, dan kita rumahnya di Senen, gerejanya di Cililitan. Waktu itu zaman Yusuf Roni. Dan sampai terakhir saudara, saya mau bersaksi, saya benar-benar ini kejadian. Kita tidak punya uang saudara, tidak punya uang sama sekali. Saya bilang, saya telepon kepala saya pergi gereja tapi tidak bisa bayar persembahan karena saya tidak punya uang. Bensin benar-benar tinggal satu garis, tapi saya minta Tuhan, pokoknya motor ini tiba dan pulang juga dengan selamat dan pas gitu loh. Dan Tuhan nyatakan itu saudara. Jadi tidak ada halangan apapun buat saya untuk tidak datang ke gereja. Nah, ini kejadian dan memang sampai detik ini terjadi seperti itu saudara. Walaupun saya kemarin baru minggu lalu, saya bilang sama jemaat kemarin, saya bersaksi, benar hari Sabtu tuh saya bilang begini, saya ada salah transfer dan itu semuanya, jadi benar-benar nggak ada duit, tinggal kalau nggak salah 100.000. Saudara kan kita harus pergi ke gereja tuh harus Grab gitu ya. Terus saya bilang sama Tuhan, Tuhan besok kita mau gereja duitnya nggak ada Tuhan, bagaimana nih? Terus tahu dah dalam berapa menit lah gitu, 5 menit tiba-tiba tahu nggak, jemaat kita yang ada di kerja di luar, dia WA, tante saya udah kirim perpuluhan ya. Luar biasa tak saudara, tepuk tangan dong buat Tuhan. Haleluya. Jadi kita jangan takut. Amin. Ini cuma gembala yang bilang amin. Amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Besok kita gereja tuh tidak ada duit, ya. Tapi kita benar-benar, ketika kita benar-benar niat, hati kita benar-benar udah mempersiapkan dari hari Sabtu, maka hari Minggu kita akan penuh dengan sukacita. Amin. Semua kita sukacita hari ini. Yes, haleluya. Ya, itu pertama saudara. Dan kita boleh baca di Roma ya, Roma 1 ayat 16. Ya, nanti baca aja ya. Dia bilang ya, kita harus punya iman yang kokoh, saudara. Tetapi kamu harus, ya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam iman, dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, luar biasa banget ini. Jadi kita benar-benar punya iman yang kokoh. Jadi kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita punya iman yang kokoh. Amin. Dan yang kedua adalah berakar di dalam Dia. Kita ambil dari Kolose yang tadi ya. Berakar di dalam Dia. Tahu enggak? Ketika kita mau berakar di dalam Dia, berarti terjadi sesuatu yang meningkat ya saudara. Ya, progres lagi ya. Kita mengalami yang namanya peningkatan. Jadi tidak statis, tidak diam. Karena Tuhan juga tidak pernah diam bagi kita, saudara. Kemarin saya buka di IG, saya lihat ada anak kecil loh. Dia berkhotbah. Ketika kita bobo, dia bilang, ketika kita bobo, ada enggak yang lihat itu? Ketika kita bobo, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Karena Tuhan tidak bobo.
Bayangkan. Jadi saudara, karena pernah tinggal diam loh sama kita. Dia perhitungkan. Ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh berakar. Kita harus naik tingkat, naik level. Ya. Jadi karena apa? Semakin kokoh dan kuat hidup kita, saudara. Maka apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan tergoyahkan. Amin. Iya loh, tidak akan tergoyahkan. Masalah pun yang kita hadapi seberat apapun tidak akan tergoyahkan karena iman kita kokoh. Jadi gini ya, pohon kalau ditanam dia mau naik tinggi besar harus akarnya kan dalam banget ya. Amin. Dia harus dalam banget. Begitu juga hidup kita, saudara. Ketika kita mau menjulang tinggi, kita akan dipakai Tuhan. Kita akan diberikan yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya. Proses yang kita hadapi sampai ke bawah, sampai diinjak-injak pun, saudara, dan jadi masalah karena kita mau tahu, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Dia ada selalu dalam kehidupan kita. Maka berakarlah di dalam Tuhan. Jangan sekali-kali kita tinggalkan Tuhan. Saudara, saya teringat saya waktu itu buka-buka IG juga. Terus tahu enggak? Ini orang, mungkin saudara pasti kenal ya, karena dia lepas dari dia pergi ke Amerika, dia married dengan pendeta. Dan memang setahu saya juga dulu dia itu dari seberang ya. Tapi akhirnya dia kawin di Amerika, dia kawin orang Indonesia juga, tapi pendeta. Dan dia punya banyak anak, saudara. Tiba-tiba saya lihat juga dia pulang ke Jakarta, bawa boyong anak-anaknya. Dan dia ada, kalau nggak salah sih rumahnya kayak ruko gitu. Tahu nggak, di Jakarta ini dia buka, di Serpong kalau nggak salah, dia buka pelayanan, dia buka gereja, saudara. Karena rindu mungkin ya dia pelayanan. Tapi saudara mau tahu, baru-baru ini saya lihat, saya kaget banget, saudara. Haleluya. Bayangkan ya saudara, dia cuma demi laki-laki. Jadi berarti dia sama pendeta ini mungkin sudah pisah atau bagaimana ya, kita nggak ngerti juga gitu loh. Pokoknya intinya saya lihat di situ dia keluar dari situ, dia pergi malam-malam, kalau nggak salah 1:30, itu juga yang diceritain sama pacarnya itu, yang laki-laki itu. Dia cerita, dia bilang waktu itu 1:30, dia bilang ya udah saya mau datang ke kamu gitu loh. Dia datang ke sana, saudara, terus laki-lakinya bilang begini, kalau kamu mau lepas, mau jadi mualaf, saya akan nikahin kamu. Dan mungkin besok paginya dia langsung nikah dan dia tinggalkan Yesus dan pelayanannya. Dia tinggalkan Yesus, dia tinggalkan anak-anaknya. Sampai anak-anaknya, ada yang anak yang udah gede, berantemlah sama dia ceritanya. Aduh, luar biasa kan saudara? Karena ternyata kita harus tahu saudara, kalau kita ini tidak benar-benar berakar di dalam Tuhan, kita tidak bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, maka pohon juga kalau akarnya tidak bagus, badai datang, angin aja, nggak usah badai, angin aja datang, tumbanglah dia. Benar nggak? Nah ini dia tidak berakar di dalam Tuhan, makanya segampang itu dia tinggalkan Tuhan, segampang itu dia meninggalkan pelayanannya, dan segampang itu dia lepaskan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Saudara, itu benar-benar luar biasa banget. Saya sampai sedih banget dengan Tuhan, kok bisa ya udah pelayanan. Jadi gini, dengan orang yang sudah pelayanan, kesaksian, bersaksi di mana-mana, ya udah, pokoknya udah pelayanan banget lah dia. Kalau saya bisa bilang dia sudah sebagai gembala di situ, gitu loh. Tapi bisa seperti itu karena apa, saudara? Tidak berakar. Jadi, mari saudara,
mau baik yang masih baru maupun yang sudah lama di dalam Tuhan. Kita harus terus berakar di dalam Tuhan. Amin. Jangan sampai goyah. Goyah karena apa? Karena masalah hidup yang kita hadapi. Goyah karena apa? Karena tekanan-tekanan hidup yang kita hadapi. Mari saudara, kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kita sungguh-sungguh berakar di dalam Dia. Maka kita akan kuat. Kita akan kokoh. Amin. Saudara, dengan apa mempertahankan ya biar kita akar kuat? Bagaimana saudara? Boleh kita buka Mazmur 1. Kita buka di Mazmur 1 ayat yang pertama sampai yang ke-3. Mazmur ya, gitu. Ya, coba kita baca bersama-sama. Yuk, supaya kita berakar kuat. Yang 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Supaya akar kita kuat, pegang. Harus dihafal ini saudara. Jadi pas kita mau duduk di kumpulan pencemooh, kita ingin firman Tuhan ini. Kalau kita duduk, waduh, kita tidak akan berbuah. Amin. Daun kita akan layu. Jadi ketika kita mau duduk-duduk percuma gitu, kita ingat lagi. Makanya harus BPDA. Dan harus datang gereja tanpa ada alasan. Amin. Yang cuma bugem nih. Mana dong yang amin? Mana dong yang amin? Ya gitu dong. Amin. Iya benar loh saudara. Ini benar-benar luar biasa banget. Kita kalau mau benar-benar berakar di dalam Tuhan, kita harus baca firman Tuhan ini ya. Haleluya. Dan yang ketiga saudara. Yang pertama, kita tetap hidup di dalam Dia. Yang kedua, berakar di dalam Dia. Dan yang ketiga, saudara, dibangun di atas Dia. Amin. Saudara, saya mau kasih tahu juga. Waktu itu juga saya lihat-lihat ya, saya dengar firman Tuhan. Ada seorang pendeta. Waktu itu dia pergi ke Sudirman sana. Tiap kali dia lihat, waktu pertama dia lihat ada bangunan gitu loh, yang sedang dibangun saudara. Dan waktu itu berkali-kali dia lewat, maksudnya mungkin kali ini untuk bulan depannya lagi gitu loh. Kok ini bangunannya enggak bertumbuh enggak ini gitu loh. Enggak apa ya? Nggak naik. Waduh, dia bilang sama istrinya, kayaknya mangkrak ini. Nah gitu. Kita kan selalu suka gitu ya, kalau lihat itu, waduh, kayaknya nggak jadi nih bangunan ini. Terus satu waktu saudara, ada temennya datang, ngobrol, dia kasih tahu dan, kita kemarin, kenapa ya itu bangunan yang ada di Sudirman itu naik ya? Oh, dia ini seorang arsitek gitu. Dia tahu sekali bangunan itu. Jadi dia cerita, tahu enggak itu mau dibangun 382 meter. Tinggi sekali. Dia bilang, tinggi sekali. Jadi pondasinya harus di bawah sekali, harus benar-benar kokoh kuat banget. Baru bisa dia naik tinggi. Gitu. Saudara, begitu juga dengan hidup kita. Ketika ini pondasi itu nih, anggap aja kita saudara. Ketika kita diproses luar biasa, ya saudara. Proses yang luar biasa, yang berdarah-darah misalkan, ya ada juga yang proses ya, dia bilang, aduh, badailah sudah
udah menyerang dia, badai kiri kanan, bahkan dia bilang dari dor gitu loh, badainya yang sama sekali kalau dia bilang dia bisa nggak bisa teratasi badainya. Tapi saudara, kalau kita mau benar-benar di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Amin. Ebenezer, saudara, pasti Tuhan tolong. Kalau kita mau menyadari bahwa proses itu, proses yang membuat kita, saudara, kuat. Ketika kita menjulang tinggi, kita tidak kaget. Amin. Kita tidak ragu. Kita akan terus diangkat naik sama Tuhan. Jadi pondasi itu yang dia bilang pondasinya dalam. Jadi ketika kita mengalami yang namanya proses yang luar biasa itu, saudara, jangan protes. Amin. Jadi kalau kita diproses, jangan sekali-sekali kita mau protes sama Tuhan. Karena justru, saudara, dengan begitu, ketika kita naik, kita akan sungguh-sungguh mengucap syukur sama Tuhan dan tidak akan goyah karena kita sudah kuat. Amin. Ya, itulah pertumbuhan ya, saudara. Rasul Paulus memberikan gambaran, saudara, proses dari bahan yang diperlukan dalam membangun suatu bangunan, saudara. Ya, misalnya ada pondasi harus kuat agar bangunan dapat berdiri teguh. Dan dahulu hidup kita belum terbangun, saudara. Hidup kita masih berbentuk yang namanya pasir. Ya, masih berbentuk batu pasir yang berserak-serak di mana-mana. Ya, tidak berharga. Dan saudara, ketika itu kita alami, kita hadapi dengan begitu baik ya. Ya, kita harus benar-benar hidup sungguh-sungguh di dalam kasih-Nya Tuhan. Maka saudara, kita harus mengizinkan, kita harus merelakan proses yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Kalau kita mau menjulang tinggi, saudara, kita mau bangunan kita teguh, kita harus merelakan proses itu. Bahkan proses itu pun yang kita alami, kita mau terus mengucap syukur. Amin. Ya, di saat ya kita buka aja deh ya. 1 Korintus 3 ayat yang ke-10 ya. Firman karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan, dia bilang, yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Yang ke-11. Mana? Nih, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Tahu enggak? Enggak ada dasar lain selain Tuhan Yesus. Ya. Jadi harus pegang. Kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari meningkat terus, belajar firman Tuhan, ya, datang sama Tuhan, menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan, ya. Dan yang keempat adalah bertambah teguh di dalam iman kepada Tuhan. Nah, ini tuh kalau kita sudah benar-benar mau bareng kita di dalam Tuhan, harus bertambah terus teguh di dalam Tuhan. Amin. Ya, iman harus bertambah teguh, bukan malah merosot, saudara. Jangan sampai kita yang sudah lama-lama, ya saudara,
merosot. Ya, jangan sampai kita yang sudah lama-lama melayani Tuhan malah menurun imannya. Wow, ini luar biasa loh ya. Jangan sampai deh. Awalnya kita melayani Tuhan, terus tiba-tiba datang tantangan hidup yang menerpa sampai dia mau oleng-oleng gitu. Dia goyah. Dia nak melayani lagi. Dia meninggalkan Tuhan sama seperti pinggan mabuk. Saudara, ya jangan sampai meninggalkan pelayanan karena Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Kadang kita lebih mencintai dunia ini, saudara. Ya, kita harus waspada loh. Apalagi sekarang ini, saudara, banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat. Yang setahu saya progresif, yang setahu saya kemarin papi bilang ada lagi. Ya, sekarang ada lagi. Namanya aja bingung gua bilang. Nah, terus kalau kita nak teguh di dalam iman kita kepada Tuhan, bisa oleh-oleh, bisa pergi meninggalkan Tuhan. Ya, saudara. Jadi jangan sampai ya. Saudara, bukti dari seorang beriman dapat dilihat dari buah-buah. Dan bukti dari seorang beriman tidak sembarangan ngomong. Amin. Karena tahu enggak? Lidah kita ini berbahaya. Jadi jangan kali-kali jangan salah ngomong. Jadi harus pikir dulu baru bicara. Ya, itu bukti ketika kita bertumbuh, ketika kita ya teguh di dalam iman. Ya, ini nih, boleh di Yakobus 2 ayat 17. Kita baca di Yakobus 2 ayat 17 sampai 26. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, jadi harus teguh, benar-benar teguh di dalam iman. Ini kalau baca semua, nanti saudara bisa baca di rumah karena sampai 26. Misalnya salah satu hasil perbuatan iman ialah perkataan yang tidak tajam, saudara, untuk melukai orang lain. Kita baca di Yakobus 3 ayat yang ketiga. Ya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dan dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Amin. Jadi harus kekang lidah, saudara. Ya, tidak memandang muka. Ya, siapapun itu kita bergaul kali, apalagi dengan seiman. Ya, siapapun bisa menjadi berkat dengan sesama, terlebih dengan teman-teman seiman. Ya, di Yakobus 2 ayat 1 sampai dia bilang, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Amin. Ada banyak loh, saudara, yang suka begitu karena aduh nak enak gitu, nak enak sama orang itu, ya udah kalau makan bareng gitu kita nggak usah doa deh, soalnya dia nak enak. Ada dia gitu, ada bos atau apa. Padahal tahu enggak, firman Tuhan juga bilang kalau kita mengakui dia di depan orang, maka Tuhan akan mengakui kita. Amin. Jadi jangan takut, saudara. Di depan siapapun kita harus menyatakan iman kita.
Tahu nggak saudara, Agnes Monica itu, dia model siapa aja di depan dia, bodoh amat dia. Dia bilang selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Apakah dia nggak diakui lagi? Enggak kan ya? Dia semakin menjulang tinggi. Ya, jadi jangan sekali-sekali kita memandang muka karena orang ada di situ. Saya nggak mau berdoa. Memang kita nggak harus doa bersuara sampai kencang, enggak ya. Tapi kita harus bersaksi malah. Kita boleh menjadi berkat. Oh, berarti orang ini dia punya kekristenan yang kuat. Ya. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir nih. Yang terakhir adalah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Jadi semua itu yang pertama kita tetap hidup di dalam Tuhan. Yang kedua kita berakar di dalam Dia. Yang ketiga kita bertumbuh di dalam Dia, dibangun di dalam Dia, dan kita teguh di dalam iman kepada Tuhan. Dan yang kelima, melimpah dengan ucapan syukur. Saudara, kita kalau mau melimpah dengan ucapan syukur, bukan setengah-setengah. Amin. Meluap ucapan syukur kita. Dan apapun itu saudara, sama seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dia bilang, mau Tuhan tolong saya, mau Tuhan tolong saya, tetap Tuhan sebagai Tuhan saya. Amin. Jadi jangan karena Tuhan tolong sama kita, baru kita mau ucap syukur dengan berlimpah. Tetapi apapun keadaan kita saudara, kita mau melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Saudara, ada lagi satu ini cerita punya teman bersaksi di Sola masih. Temannya saudara sampai bawa ke Singapura karena dia harus dioperasi, kalau nggak salah operasi apa, saya lupa. Jadi operasi, terus dia seperti kita saudara, yang selalu kalau ada pergumulan mintanya itu terus, Tuhan kasih dong kita ini, Tuhan kasih dong kita ini, Tuhan sembuhkan saya, sembuhkan. Dia doanya sembuhkan. Tahu enggak Tuhan berbicara sama dia apa? Tuhan jelas sekali Tuhan biar begini, hei kamu itu cuma meminta terus, kamu tidak pernah ucapan syukur keluar dari mulut kamu. Tahu enggak? Waduh, hari malam itu sepanjang malam dia ganti, dia tidak meminta lagi tapi dia ucapan syukur dengan dia nyanyikan lagu ini. Kalian tahu? Terima kasih buat kasih setia, penyertaan sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Lagu ini dinyanyikan dari malam sampai pagi, dia nak tidur saudara. Dan saudara mau tahu apa hasilnya? Kalau orang mau dioperasi kan pasti pagi-pagi ya. Pagi-pagi tuh dia udah semua suster udah datang, dokter udah datang, udah cek lagi dia sebelum setahu saya sih memang begitu. Setiap orang mau dioperasi sudah dipersiapkan dari malam, suruh dia puasa, besokannya pasti diperiksa lagi saudara. Dan ada beberapa dokter di situ periksa, bawa dia periksa, semua periksa. Tahu enggak, dokter sampai bukan terkejut lagi, mau pingsan. Mana tuh penyakit? Dia bilang dokter, mana penyakitnya? Udah nggak ada. Mana ini kanker, mana ini? Semua udah. Terus tahu nggak percaya loh dokternya. Panggil lagi beberapa dokter untuk datang periksa lagi sama dia. Dan tahu nggak saudara, dinyatakan benar-benar dia sembuh total. Berikan dong kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Jadi saudara,
Dengan kesaksian ini saya benar-benar loh, sampai detik ini saya juga dalam beberapa bulan ini saya benar-benar mengalami masalah yang luar biasa, yang sudah udah terpikirkan gitu saudara, ternyata dia datang gitu loh. Dan saya benar-benar mengalami, saya benar-benar kalau saya puasa, saya enggak pernah, saya terus terang saya deket kali sama Bu Gemlili, tapi saya enggak pernah cerita. Ya Bu Gemlili, saya pernah cerita sama dia, tapi kemarin enggak tahu kenapa, saya juga kaget loh, oh ini mulut kok bisa cerita ya gitu loh. Saya cerita gitu mengenai masalah saya itu, ada Ibu Meske di situ, ada Bu Juliana, jadi mereka udah tahu gitu ya. Terus kata Bu Gemlili, loh kok kamu enggak kelihatan sih? Ternyata kamu punya masalah besar tapi kamu enggak kelihatan gitu loh. Kayaknya kamu enjoy aja, bersuka cita aja gitu loh. Karena apa? Tahu enggak? Saya pegang kesaksiannya dia. Jadi saya harus terus melimpah dalam ucapan syukur walaupun saya punya masalah. Walaupun masalah itu lumayan rumit saudara, lumayan luar biasa, puji Tuhan, haleluya pokoknya. Tapi saya nak mau membawa sampai orang lain bisa melihat ada masalah dalam hidup saya. Karena saya pingin, karena di rumah juga saya benar-benar masih enjoy, masih pujian penyembahan. Saudara, mari kita mau melimpah dengan ucapan syukur semua apapun yang kita hadapi. Karena memang firman Tuhan bilang ya, bersukacitalah di dalam Tuhan, hendaklah bersukacitalah, dia bilang. Ya, jadi kita harus bersukacita aja. Karena tahu deh saudara, kita mau bersungut-sungut, kita mau melakukan hal yang tidak baik atau apapun itu, tidak akan terjadi sama seperti Israel, Mesir sampai 40 tahun loh. Sedangkan kita cuma pergi dari Mesir ke Israel cuma berapa lama sih? 1 hari doang, 8 jam doang. Sampai 40 hari gimana sih? 40 tahun gimana sih itu? Karena apa saudara? Karena kita mau bersungut-sungut, kita nak mau mengucap syukur, kita mau nyala-nyalain satu sama yang lain. Jadi mari saudara, kita belajar sungguh-sungguh. Firman Tuhan ini firman yang hidup. Amin. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Di 1 Korintus 3 ayat 10 juga dia bilang ya, 3 yang bilang pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi dari kekuatan kita saudara. Amin. Jadi jangan sekali-kali takut dengan apa yang kita hadapi saat ini. Jangan sekali-kali takut dengan apa yang menjadi tantangan hidup kita, problema hidup kita atau apapun itu. Jangan sampai takut. Percayakan sama Tuhan. Amin. Jadi kalau beban yang kita pikul jangan dipikul terus kalau kita sudah serahkan. Kalau sudah serahkan ya serahkan aja. Amin. Sama aja dengan orang yang numpang sama mobil, tasnya yang berat itu digendong-gendong terus. Padahal dia lagi ada di dalam mobil. Jangan itu terjadi dalam hidup kita. Jadi kalau kita udah serahkan sepenuhnya sama Tuhan, hari itu kita harus serahkan sepenuhnya. Jangan diambil bagian Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang, Tuhan akan berperang ganti kita. Kita diam aja. Amin. Haleluya. Jadi saudara, jangan sekali-sekali kita lakukan hal yang bukan bagian kita. Amin. Jadi saudara, hendaklah, ini dulu deh. Bila hati kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus, saudara, dimanapun dan di dalam kondisi apapun, kita ada ucapan syukur yang tidak pernah habis-habisnya. Ya, tidak pernah habis-habisnya. Karena hati yang dipuaskan tidak mudah terpengaruh oleh apapun itu, ya, yang menimpa kita. Masalah yang menimpa kita tidak terpengaruh. Oleh sebab itu kita perlu menjaga hati sebab ya hati kita terpancar dari kehidupan. Di Amsal 4 ayat 23 ya. Dan hendaklah kita yang sudah menerima Kristus tetap hidup di dalam Dia,
berakar di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, ya, membangun di dalam dia, dan hendaklah kita teguh di dalam iman kepada dia dan melimpah dengan ucapan syukur. Amin.